Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat atau hari kehancuran alam semesta adalah munculnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Dajjal. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Dajjal adalah makhluk yang bermata satu yang menjadi ujian keimanan terbesar umat Islam di seluruh dunia. Dajjal akan selalu menjerumuskan manusia, memperdaya manusia dengan fitnah-fitnah, serta mengikis keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Dajjal juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan tipu daya yang membuat manusia terkagum-kagum dan akhirnya menjadi pengikutnya. Dajjal akan menunjukkan kesaktiannya agar manusia percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai tipuan sihir Dajjal tersebut. Sedulur, lantas tipu daya apa, sihir-sihir apa yang digunakan oleh Dajjal untuk mengikis keimanan kita? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe. Silahkan Anda berkomentar dan monggo silahkan di-share. Sedulur, tipu daya Dajjal yang pertama adalah Dajjal besok akan membawa air dan api. Tipuan sihir pertama yang dilakukan oleh Dajjal menjelang datangnya hari kiamat adalah perkara membawa air dan api. Banyak orang-orang tertipu oleh sihir tersebut. Mereka menyangka bahwa air yang dibawa Dajjal ini adalah air sungguhan, padahal sebenarnya itu adalah api yang membakar. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Uqbah bin Amr bin Khattab kepada Hudzaifah. Tidakkah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah Muhammad SAW? Hudzaifah pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu api, maka sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Sedangkan jika yang dilihat orang-orang itu adalah air yang dingin, maka itu sesungguhnya api yang membakar. Dan barang siapa yang menemuinya, maka hendaklah ia masuk pada yang dilihatnya yang berupa api, karena sebenarnya itu adalah air yang tawar dan dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tipu daya Dajjal yang kedua adalah Dajjal bisa menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang. Sedulur, selain melakukan sihir dengan menipu membawa air dan api, ternyata Dajjal juga menipu manusia dengan kemampuan untuk menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang. Rasulullah SAW bersabda, iya, Dajjal mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang. Hadis riwayat Imam Muslim. Tipu daya Dajjal selanjutnya adalah Dajjal mengaku nabi lalu mengaku sebagai Tuhan. Di saat kemunculannya, Dajjal menunjukkan segala kekuasaan dan keajaiban yang dia miliki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ia lalu mengaku sebagai nabi. Bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Dajjal juga melakukan tipuan dengan menghidupkan orang yang telah mati dan kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Dajjal berkata setelah itu, sesungguhnya aku seorang nabi. Lalu bergetarlah semua yang berakal, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal, dan setelah itu berkata, aku adalah Allah. Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong, dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir, di mana tulisan tersebut bisa dibaca segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, di awal kemunculannya, ia berkata, aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, aku adalah Rabb atau Tuhan kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dajjal juga mampu menurunkan hujan. Tidak hanya menunjukkan tipuan dan mengaku sebagai nabi serta Tuhan, kelak Dajjal juga akan melancarkan fitnah besar kepada manusia. Dajjal mengaku bisa memerintahkan langit dan menurunkan hujan. Bersama Dajjal, Allah mengutus setan-setan mengajak berbicara kepada manusia. Ia membawa fitnah besar,
dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tipu daya Dajjal selanjutnya adalah Dajjal mampu menyuburkan tanah. Selain mengaku mampu menurunkan hujan, Dajjal juga melakukan tipu daya dengan mengaku bisa menyuburkan tanah. Padahal itu semua hanyalah tipu daya agar banyak manusia yang kurang kuat imannya percaya kepadanya. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi ini? Nabi pun menjawab, seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya. Lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Kemudian mereka menggembalakan ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Lalu ia mendatangi kaum lainnya, lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun kaum itu menolak ajakannya. Lantas ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal memiliki bukit roti. Tidak hanya melakukan tipuan sihir dengan mengaku bisa menurunkan hujan dan menyuburkan tanah. Ternyata ada riwayat yang menyatakan bahwa Dajjal itu mempunyai bukit roti dan sungai. Al-Mughirah bin Syub'ah radhiyallahu an berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apa kepentinganmu? Aku pun menjawab, orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu sangat remeh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dajjal juga kelak menghidupkan manusia yang dibunuhnya. Di saat kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kebengisan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkannya kembali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang dengan beraninya pergi menemui Dajjal. Lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, hendak kemana engkau? Ia menjawab, saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, yaitu Dajjal. Lalu mereka bertanya, apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami? Orang mukmin pun menjawab, Tuhan kami tidak samar. Maka berkatalah pengawal Dajjal, bunuhlah dia. Tetapi sebagian pengawal mereka mengatakan, jangan. Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya. Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap kepada Dajjal. Dan ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, hei sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan untuk dikupas kulitnya dan dipukuli punggung dan perutnya. Dan Dajjal bertanya, apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami? Mukmin itu menjawab, engkaulah Al-Masih sang pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepala hingga ke kaki, hingga menjadi dua bagian, dan Dajjal pun berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, bangunlah, maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, apakah kamu belum percaya kepadaku? Mukmin itu menjawab, tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan semakin bertambah yakin. Kemudian orang mukmin itu berkata, hei sekalian manusia,
Dajjal tidak dapat berbuat lagi demikian kepada seorang pun. Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut. Namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka, padahal dilempar ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah manusia yang paling besar kesaksiannya atau mati syahid di sisi Rabbul Alamin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal didukung pasukan jin. Tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal menjelang datangnya hari kiamat kelak juga dibantu oleh pasukan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara kepada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar pada umatku. Maka tinggal penjahat-penjahat manusia dalam kecepatan burung dan jiwa serigala yang tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Hingga setan menyerupai mereka dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu menyambut saya? Mereka menjawab, apakah yang kau perintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala? Hadis riwayat Muslim. Sedulur, yang terakhir adalah bahwa Dajjal menyiksa orang beriman. Tipu daya Dajjal terakhir menjelang hari kiamat ini adalah menyiksa orang yang beriman yang tidak mempercayai dirinya sebagai Tuhan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami tentang Dajjal dengan cerita yang panjang, dan di antaranya disabdakan, Dajjal akan datang dan haram atasnya untuk memasuki kota Madinah, sehingga ia berada di luar batas kota di dataran yang luas. Lalu ada seorang mukmin terbaik dari semua orang datang kepada Dajjal dan berkata, aku bersaksi bahwa Andalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Dajjal berkata, bagaimana jika saya bunuh orang ini lalu saya hidupkan kembali? Apakah kalian ragu tentang aku? Jawab mereka, tidak. Lalu dibunuhlah orang itu dan dihidupkannya kembali. Maka orang mukmin itu berkata, demi Allah, kini aku makin yakin tentang dirimu bahwa engkaulah Dajjal. Lantas Dajjal berkata, apakah aku bunuh saja lagi? Namun Allah tidak mengizinkan sehingga Dajjal tidak dapat membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedulur, demikianlah informasi mengenai tipu daya atau sihir yang dilakukan oleh Dajjal menjelang hari kiamat. Tentunya sebagai umat Islam kita harus senantiasa waspada dengan tipuan yang demikian, agar kelak kita tidak terjerumus menjadi salah satu pengikut Dajjal yang membawa kesesatan ketika tiba hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.